Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rantimi Wahyuni, NIM 14, mau melakukan uji normalitas. Nah, di sini definisi normalitas itu sendiri yaitu untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi itu terdistribusi normal atau tidak. Nah, mari kita lakukan uji normalitas yaitu klik analyze, regression, lalu linear. Masukkan Y ke dependent, lalu variabel X ke independent, lalu kita lakukan save, centang standardize, lalu kita pilih continue dan OK. Lalu ini hasilnya diabaikan, kita kembali ke sini, nah muncul Z-ray, kita lakukan analyze, lalu non-parametric class, lalu ambil one simple PS. Nah, di sini kita masukkan standardize ke dalam test variable list, lalu OK. Nah, di sini kita lihat hasil ujinya yaitu paling bawah. Nah, di sini disebutkan bahwa ini lebih dari 0,05. Maka di sini datanya dapat distribusi normal. Namun jika kurang dari 0,05, maka data ini tidak terdistribusi normal. Seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya kita melakukan uji multikolinearitas. Nah, di sini kita definisinya terlebih dahulu, yaitu multikolinearitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan yang kuat antara variabel bebas. Nah, selanjutnya kita lakukan analyze untuk ujinya, regression, lalu pilih linear. Susah. Linear, lalu masukkan variabel Y ke dependent, variabel X-nya ke independent, lalu kita klik statistik, kita klik collinearity diagnosisnya, continue, dan oke. Nah, di sini kita lihat hasilnya pada bagian bawah. Koefisien, ada koefisiennya. Nah, kebetulan di sini nilainya adalah nilai FIF-nya yaitu 1,663. Nah, di sini kurang dari 4, maka dikatakan tidak terjadi kolinearitas. Namun, jika lebih dari 4, maka disebut terjadi kolinearitas. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan uji otokorelasi. Nah, untuk otokorelasi itu sendiri yaitu digunakan untuk mendeteksi hubungan antara error periode yang satu dengan error periode yang lainnya. Nah, di sini langkah-langkah untuk melakukan uji otokorelasi yaitu klik analyze, lalu regression, linear. Nah, masukkan variabel penjualan ke dalam dependent, iklan ke independent, lalu klik statistik, kita klik Darwin Watson. Nah, setelah itu kita continue dan OK. Kita di model summary ini. Nah, kebetulan di sini itu adalah nilainya 1,028. Dimana kalau di grafik ini masuk di antara DU dan 2. Maka ini tidak terjadi otokorelasi. Namun jika berada di luar antara DU sampai 4, itu akan terjadi otokorelasi. Namun ini tidak terjadi otokorelasi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, untuk heteroskedastisitas itu yaitu keadaan di mana ada kesamaan varians dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas atau variabel X-nya. Nah, untuk melakukannya yaitu di sini uji Glatzer, kita klik analyze, regression, linear, lalu masukkan volume penjualan, volume iklannya, variabel X-nya, dependent, klik save, centang unstandardize, continue, dan OK. Ini kita abaikan, kita kembali ke sini, muncul res, kita transformkan, compute variable, kita tulis address. Nah, di sini kita klik Alt, ABS, biar lebih cepat, kita masukkan standardize, lalu OK. Nah, setelah itu udah muncul address, lalu kita klik analyze, regression lagi, linear. Nah, di sini ini kita keluarkan, masukkan address-nya. Lalu kita OK. Nah, di sini kita lihat di bagian coefficients. Nah, di sini untuk kita lihat di sini, yaitu jika di sini kan nilai iklannya 0,136, yaitu di mana nilai signya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, begitu juga dengan personal selling-nya. Di sini yaitu 0,863, maka lebih dari 0,05 tidak disebutkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun jika kurang dari 0,05, maka data ini terjadi heteroskedastisitas. Oke, selanjutnya kita melakukan uji, ini dihapus dulu.
uji heteroskedastisitas dengan uji Park. Di sini klik analyze, regression, linear, lalu kita masukkan volume penjualan ke dependent, iklan, personal sellingnya ke independent, klik save, klik standardize, continue, lalu oke. Ya, di sini kita abaikan, kembali ke sini, lalu kita lakukan transform, compute variables, kita tuliskan U2. Nah, di sini kita ini sama ini bintang rumusnya, lalu kita klik OK, muncul U2. Sesudah itu kita lakukan transform lagi, lalu kita di sini ganti ln, n iklan. Nah, di sini kita hapus, kita ganti rumus, kita klik arithmatch, lalu ln biar langsung masukkan iklan, lalu OK. Lalu lagi kita transform lagi, compute, di sini masukkan lagi personal selling. Lalu di sini kita masukkan variabel personal sellingnya, lalu kita OK lagi, kembali lagi, transform lagi untuk U2. Di sini U2-nya. U2 dan di sini variabel U2-nya juga. Dan kita OK. Kita lihat di sini sudah semuanya ln iklan, selling, LU2. Kita klik analyze, regression, linear. Nah, ini kita keluarkan. Kita masukkan ln U2 ke dalam dan ini kita keluarkan. Kita ganti ln iklan dan ln selling dan OK. Sini output yang kita lihat adalah di bagian coefficients. Nah, di sini untuk nilai ln personal sellingnya adalah ln iklannya dulu di sini 0,112, di mana ini lebih besar dari 0,05, maka dikatakan bebas dari heteroskedastisitas. Nah, di sini juga ini 0,968, yaitu lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, selanjutnya yaitu kita melakukan uji regresi sederhana. Yaitu regresi sederhana adalah metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Langkahnya yaitu kita klik analyze, regression linear, masukkan penjualan ke dependent, promosi ke independent, lalu klik OK. Nah, di model summary ini dapat diketahui bahwa R-nya ini adalah 0,941, artinya korelasi antara variabel bebas, promosi, dan variabel terkait yaitu penjualan adalah 0,941. Nah, untuk R-square-nya yaitu 0,885, artinya variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variasi promosi sebesar 88,5%. Untuk variabel promosinya mempengaruhi penjualan sebesar 88,5%. Nah, untuk adjust R square-nya yaitu 0,874, artinya variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variasi promosi sebesar 87,4%. Atau variabel promosi mempengaruhi penjualan sebesar 87,4%, dan adjust ini lebih stabil, in price variabel bebasnya lebih dari 1. Nah, untuk ANOVA-nya di sini yaitu F-nya 77,005 dan SIG-nya 0,0000. Artinya tingkat kesalahannya adalah 0,000 dan nilai F segitu sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara simultan dapat mempengaruhi variabel tergantung. Nah, untuk mode kecocokan, katakan cocok atau fit koefisiennya yaitu T hitung variabel promosi 8,77 8,775, nilai T tabel sebesar 1,812. Nah, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel bebas. Nah, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, berarti tidak berpengaruh. Atau dilihat dari sig-nya. Jika sig-nya adalah 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan berpengaruh signifikan. Sedangkan kalau lebih dari 0,005, maka tidak ada pengaruh. Nah, untuk nilai promosi di sini yaitu 8,761. Artinya jika perusahaan meningkatkan promosi jika promosi meningkatkan promosinya itu meningkat, artinya jika perusahaan meningkatkan promosinya satu satuan, maka akan meningkatkan penjualan sebesar 8,761%-nya ini. Berdasarkan tabel itu, maka dapat disusun persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan alpha plus 8,761, X-nya plus error. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji regresi berganda. Nah, uji regresi berganda itu digunakan untuk menguji hubungan korelasi atau pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, langkah-langkahnya yaitu klik analyze, regression, lalu linear. Masukkan penjualan ke dependent, harga ke independen, dan pendapatan ke independen, lalu klik OK.
Nah, di sini kita lihat yaitu di model summary-nya, yaitu jika di sini nilai R-nya, yaitu nilai R-nya di sini 0,936. Artinya korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat adalah 0,936. Untuk R square-nya yaitu di sini 0,875. Maka artinya variasi dari pendapatan dan variasi harga sebesar 87,5%-nya. Nah, untuk adjust square-nya yaitu di sini 0,840. Artinya variasi pendapatan dapat dijelaskan oleh variasi harga sebesar 84%-nya, dan jus ini lebih stabil karena variabel bebasnya lebih dari satu. Nah, untuk ANOVA-nya, yaitu nilai F-nya di sini diketahui 24,567 dan nilai Z-nya yaitu 0,001. Oleh karena itu, nilai Z-nya ini kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Artinya volume penjualan dan artinya pendapatan dan harga ini secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan. Gitu.